Silakan. Saksi Rudi Astron, sesuai BAP Anda nomor 53 halaman 29, Anda menyampaikan pada saat itu pekerjaan pengawasan kebun dan BKS dilakukan oleh KJPP Ruki, Syafruddin dan rekan KJPP RSR. Betul. Tidak rekanan dengan LPI, apa dasar Anda menyatakan demikian? Baik, saya menerima dokumen rekaman dari kantor pusat bahwa yang kami miliki itu adalah rekanan tahun 2014 sampai 2015, kemudian 2020 hingga saat ini, Bu, 2027. Oke, terus siapa yang menandatangani surat tersebut dari unit kerja apa, Pak? Dari LPI-nya, Bu? Iya. Oh, dari LPI yang menandatangani Bapak Herianto. Ya, sebentar. Waktunya masing-masing 1 jam ya. Siapa? Untuk Andi Maulana Aji dan Intan Apriati 1,5 ya. Silakan lanjutkan. Baik, Bu, saya lanjutkan. Yang menandatangani atas nama Herianto Purnomo, jabatannya Senior Vice President Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis. Nah, yang tahun 2020, Pak? Tahun 2020, Bapak Tota Tobing, Kepala Divisi Credit Operation and Supervision. Oke, jadi untuk urusan terkait rekanan pada tahun 2014, Anda atau KJPP RSR berkorespondensi dengan Divisi Manajemen Risiko ya Pak, dan Perencanaan Strategis, dan pada tahun 2020 dengan Divisi Credit Operation and Settlement ya? Ya atau tidak Pak? Betul, Bu. Tidak pernah berhubungan dengan unit bisnis termasuk divisi pembiayaan syariah untuk masalah rekanan ini? Tidak pernah. Oke. Selama periode 2016 Pak sampai dengan 2020, apakah KJPP RSR pernah mengerjakan laporan penilaian dan atau laporan pengawasan dan atau feasibility study untuk proyek nasabah LPI selain PT Tebu Indah? Mohon disebutkan nama nasabahnya dan periode tahunnya. Pernah, Bu, ada beberapa. 2016 ada Selain Tebu Indah, ada Bina Karya Era Mandiri, Mega Hijau Bersama, Mega Hijau Abadi, Prima Nusa Global Lestari, Medco Biodaya Nusantara, Global Intermiti Industri, Multi Pabrindo Gemilang. Tahun 2017 ada Trasindo Jaya Perkasa, Multi Structure. Tahun 2018 ada PT Mintobi Makmur Lestari, Berkat Teknik Utama, Aquagro Global Lestari, Mentari Agung Jaya Usaha, dan Agusta Resource Indonesia. Tahun 2019 ada Mega Arta Perkasa dan PT Raja Wali Duta Andalan. Oke, terima kasih. Untuk selama periode 2016 Pak sampai dengan 2020 tersebut, apakah KJPP RSR melakukan konfirmasi kepada LPI terkait status rekanan KJPP RSR baik kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis ataupun Kepala Divisi Credit Operation and Settlement-nya? Tidak. Oke. Sesuai BAP nomor 52 halaman 29 Pak, Anda menyatakan bahwa pembuatan feasibility study penilaian aset dan pengawasan proyek untuk satu perusahaan yang sama dan di tahun yang sama seharusnya tidak diperbolehkan secara etik yang diatur dalam Kode Etik Penilai Indonesia KEPI dan SPI. Tersirat di dalam KEPI 4.0 huruf B menyebutkan objektivitas, menghindari benturan kepentingan atau tidak dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional atau bisnis. Apakah pernyataan Anda ini pendapat sendiri pada waktu penyidikan atau fakta yang Anda ketahui pada saat Anda melakukan pengawasan proyek periode 2017 sampai dengan 2018? Itu pendapat saya pribadi. Oke. Apakah Anda menyampaikan kepada LPI terkait kondisi ini, Pak? Tidak pernah, Bu. Oke. Sesuai BAP Anda nomor 70 halaman 50, Anda menyampaikan jika data atau dokumen yang diberikan adalah data atau dokumen yang tidak valid atau tidak sah, maka isi laporan juga menjadi tidak valid sehingga laporan pengawasan tersebut tidak dapat digunakan.
Apakah ini pernyataan Anda atau pendapat Anda sendiri pada waktu penyidikan atau fakta yang Anda ketahui pada saat melakukan pengawasan proyek di 2017 sampai dengan 2018? Ya, saya ditanyakan penyidik dan itu pendapat saya. Oke, pendapat ya. Apa yang meyakini Anda untuk menerbitkan laporan-laporan pengawasan atas proyek PT Tebu Indah untuk disampaikan kepada LPEI? Yang pertama, berdasarkan surat penawaran yang disetujui oleh manajemen bahwa kami akan menerbitkan laporan. Yang kedua, berdasarkan data-data yang sudah kami terima lengkap sehingga kami berani menerbitkan laporan. Ada surat pernyataan kebenaran atas dokumen tersebut enggak, Pak? Saya tidak temukan, Bu, karena waktu tahun 2018 SPI itu berlaku efektif di bulan Agustus, di mana SP 2000 sebelumnya 2015 itu tidak mensyaratkan. Di 2018 baru itu ada dicantumkan di dalam SPI 2018. Oh, jadi baru 2018 ya, Pak ya? Betul, Bu. Oke. Untuk saudara saksi Arif Rahman, Ya, Bu. sesuai BAP Anda yang nomor 32 di halaman 28, Anda menyampaikan bahwa untuk lonjakan luas tanam tahun 2016 dari 123,45 hektar area ya berdasarkan penilaian September 2016 menjadi 965,70 hektar area di penilaian 2018, mempunyai selisih 842,25 hektar area. Menurut Anda tidak wajar karena kalau dilihat dari manajemen PT Tebu Indah dalam waktu 3 bulan melakukan penanaman, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Apakah pernyataan pendapat Anda ini sendiri waktu penyidikan atau fakta yang Anda ketahui saat melakukan penilaian periode 2016 dan 2018? Pendapat saya, Bu. Jadi pada saat ditanyakan penyidik terkait hal tersebut, menurut saya itu memang tidak wajar atas lonjakan tersebut ya. Seharusnya dengan kondisi saat itu harus ada land clearing, persiapan lahan sebelumnya, kemudian pembibitan yang siap tanam, dan kemudian itu jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Jika penanaman seluas 842 hektar harus ditanam dalam waktu 3 bulan, berarti 90 hari, taruhlah 1 hektar itu 136 pokok, berarti kan 136 pokok dikali 800-an hektar, sehingga itu akan membuat tenaga kerja yang cukup banyak gitu, Bu. Selain itu juga topografi di PT Tebu Indah itu setahu saya agak bergelombang, itu akan memakan waktu proses dan lambat dan cepatnya proses penanaman. Oke, saya mau bertanya lagi kepada Pak Arif, jika posisi semuanya sudah siap dengan komposisi tenaga kerja yang mumpuni sebagaimana pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem rumus segitiga sama sisi, menurut Bapak apakah memungkinkan kalau dalam waktu 3 bulan bisa diselesaikan dan tercapainya penanaman tersebut sebesar 900 hektar area? Jika tercapai itu berarti hal positif buat manajemen Tebu Indah ya. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan atau tidak kalau kita menggunakan rumus-rumus sebagaimana pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan? Tidak, Bu. Coba boleh mohon dijelaskan. Ya kan tadi itu kan dengan topografi yang bergelombang akan memakan waktu juga, kemudian juga faktor curah hujan, iklim curah hujan juga, Bu. Loh, kalau saya sampaikan sekali lagi,
lahannya sudah clearing. Ya, topografinya udah bagus, sesuai. Ya kan, kan ada panduan tuh di bukletnya, cara perhitungan. Ya kan, P kali D. Ya, segitiga sama sisi. Oke, nah sekarang tinggal pembibitan, melakukan penanaman aja. Ya, kan kalau tanaman bergelombang rumusnya 136. Kalau tanah datar kan 148. Apakah Anda mengetahui perihal ini? Tahu Bu, jadi kalau untuk tanah mineral atau bergelombang itu Jawabannya apa tadi? Tahu atau tidak tahu? Ya, Sebentar. ini tahu Baru atau saja tidak ngomong tahu? tahu atau tidak tahu? tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, cukup kalau tidak tahu. Sesuai BAP Anda nomor 49 halaman 43, Anda menyatakan bahwa selaku penilai juga selaku pengawas untuk satu perusahaan yang sama secara kode etik MAPPI tidak diperbolehkan dikarenakan akan mengakibatkan konflik of interest, bahwa KJPP sudah menjadi penilai, maka KJPP tersebut tidak boleh menjadi pengawas. Apakah pernyataan ini sekali lagi pendapat Anda sendiri waktu penyidikan atau fakta yang Anda ketahui saat melakukan penilaian? Pendapat saya Bu. Oke. Apakah Anda mengetahui ketentuan yang secara tegas melarang pembuatan laporan penilaian dan laporan pengawasan oleh satu KJPP terhadap perusahaan yang sama pada waktu yang sama? Tidak tahu pada saat itu. Oke. Kalau misalnya semuanya ada beberapa pertanyaan dari penyidik yang izin yang mulia bahwa dinyatakan sebagai pendapat, apakah bisa digunakan? Silakan ditanyakan aja ya. Tidak izin yang mulia, saya mau menanyakan kepada majelis hakim yang mulia bahwa setelah kita mengetahui, Silakan ditanyakan biar saksi menjawab. Tadi kan ada Oke. jawaban seperti tadi itu. kan jawabannya itu kan pendapat ya, bukan fakta ya. Ya, Ya, nah sekarang dengan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan, berarti Maksudnya masih ada yang lain kah? Coba ditanyakan. ya saya sudah cukup, cuman saya mau memastikan lagi kalau pendapat tidak bisa apakah masih ingin digunakan atau tidak gitu yang mulia. Nanti tunggu di pertimbangan. Ya. Oke, terima kasih yang mulia. Tapi yang jelas keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya ya coba di ini ya, coba dipahami baik-baik ya. Begitu ya. Masih ada pertanyaan? Dilanjutkan rekan saya yang mulia. Ya.